Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan baik ya. Nah, di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai materi suhu. Ditonton sampai selesai ya. Di masa pandemi seperti ini, tentunya kita tidak asing dengan kegiatan pada gambar tersebut. Ya, betul. Kegiatan pada gambar tersebut adalah sedang mengukur suhu tubuh seseorang. Ketika kita memasuki suatu tempat di masa seperti sekarang ini, tentunya selain kita dianjurkan untuk cuci tangan, pasti setelahnya kita akan dicek terlebih dahulu suhu tubuhnya. Lalu, apa sih sebetulnya suhu itu? Suhu merupakan besaran dari derajat panas suatu benda. Bagaimana cara mengukur derajat panas tersebut? Tentunya dengan menggunakan alat yang dinamakan dengan termometer. Ini adalah beberapa macam termometer. Ada termometer air raksa, ada termometer alkohol, ada termometer klinis, ada termometer inframerah, dan masih banyak lagi. Kalau suhu tadi dikatakan sebagai suatu besaran, lalu satuannya apa? Nah, satuan dari suhu ada Celsius, Fahrenheit, Kelvin, dan Reaumur. Tetapi, satuan secara sistem internasional dari suhu adalah Kelvin. Pada air ada yang dikatakan sebagai titik didih dan titik beku. Kalau kita ukur dengan menggunakan termometer Celsius, maka titik didih air ada pada 100 derajat Celcius dan titik beku air ada pada 0 derajat Celcius. Kalau dengan menggunakan termometer Fahrenheit, titik didih air ada pada 212 derajat Fahrenheit dan titik beku air ada pada 32 derajat Fahrenheit. Begitu juga dengan termometer Kelvin. Titik didih air ada pada 373 derajat Kelvin dan titik beku air ada pada 273 derajat Kelvin. Dan pada termometer Reaumur, titik didih air ada pada 80 derajat Reaumur dan titik bekunya ada pada 0 derajat Reaumur. Pada suhu ada yang dikatakan sebagai rentang. Rentang pada satuan Celcius adalah 100. Dari mana didapatkannya? Yaitu dari titik didih air 100 derajat Celcius dikurangi titik beku air, yaitu 0 derajat Celcius. Kemudian, rentang dari Fahrenheit adalah 180, rentang dari Kelvin adalah 100, dan rentang dari satuan Reaumur adalah 80. Untuk apa rentang ini? Rentang dipergunakan untuk mencari perbandingan skala suhu. Kalau kita sederhanakan atau kita bagi semuanya rentang ini, masing-masing rentang dibagi 20, maka didapatlah Celcius hasilnya 5, Reaumur 4, Fahrenheit 9, dan Kelvin 5. Perbandingan skala suhu ini nantinya akan dipergunakan pada saat mengkonversi suhu. Nah, kemudian ini adalah kunci ketika pada saat soal konversi suhu yang ditanyakannya Fahrenheit dan Kelvin. Nanti akan kita bahas lebih lanjut. Kita bahas mengenai contoh soal dari konversi suhu. Soal yang pertama adalah 40 derajat Celcius, berapa derajat Fahrenheit? Langkah yang pertama, kita memerlukan perbandingan skala suhu. Nah, perbandingannya adalah skala dari yang ditanyakan berbanding skala dari yang diketahui. Nah, Fahrenheit skalanya adalah 9, Celcius skalanya adalah 5. Berarti 9/5. Kemudian karena yang diketahuinya 40 derajat Celcius, maka dikalikan 40 dan yang ditanyakannya adalah Fahrenheit. Kita lihat ke kunci yang tadi ini. Jika yang ditanyakan adalah Fahrenheit, berarti ditambahkan 32. Berarti 9/5 dikali 40 ditambah 32. Nah, kemudian ini bisa kita coret nih. 40 dibagi 5, 8. Maka
9 dikali 8 hasilnya adalah 72 ditambah 32. Maka hasilnya adalah 104 derajat Fahrenheit. Contoh soal yang kedua yaitu 20 derajat Reaumur berapa derajat Celcius. Kembali lagi tadi langkah yang pertama kita harus cari dulu perbandingan skalanya. Skala yang ditanyakan berbanding skala yang diketahui. Berarti karena Celcius skalanya adalah 5 dan Reaumur adalah skalanya 4, berarti 5/4 dikalikan dengan 20. Kemudian kita bisa coret nih, 20 dibagi 4, didapatlah hasilnya 5. Maka 5 dikali 5 hasilnya adalah 25 derajat Celcius. Nah, kenapa kita tidak mempergunakan kunci yang ini? Karena kunci ini dipergunakan jika konversinya melibatkan Fahrenheit dan Kelvin. Contoh soal yang ketiga, 80 derajat Celcius berapa derajat Kelvin? Nah, untuk soal ini, karena antara Kelvin dan Celcius perbandingannya sama-sama 5, maka boleh kita tidak tuliskan perbandingan tersebut. Karena 5 bagi 5 adalah 1 kan ya. Maka langsung saja 80 ditambah 273. 273 dari mana? Kita lihat tadi kunci yang di sini ya. Jika ditanyakannya Kelvin, maka ditambah 273. Kunci ini sebetulnya untuk memudahkan saja. Nah, tadi 80 ditambah 273 didapatlah hasilnya 353 derajat Kelvin. Kemudian lanjut ke contoh soal nomor 4. 14 derajat Fahrenheit berapa derajat Kelvin? Kalau ini melibatkan keduanya nih, Fahrenheit dan Kelvin. Maka tetap langkah yang pertama kita lihat perbandingannya. Kelvin skalanya adalah 5, Fahrenheit skalanya 9. Maka 5/9 dikali 14. Tetapi karena di sini diketahui Fahrenheit, maka 14 dikurangi 32. Kemudian karena yang ditanyakannya Kelvin, maka ditambah 273. 5/9 dikali 14 dikurangi 32 ditambah 273. Nah, didapatlah tadi 14 dikurangi 32 hasilnya adalah negatif 18. Kemudian ini bisa kita coret. Negatif 18 dibagi 9 didapat hasilnya negatif 2. Maka 5 dikali negatif 2 adalah negatif 10 ditambah 273. Negatif 10 ditambah 273 didapatlah hasilnya 263 derajat Kelvin. Selanjutnya, bagaimana sih ketika kita akan melakukan pengukuran suhu tetapi termometernya tidak diketahui satuannya? Seperti pada gambar yang ini. Ada termometer A dan termometer B. Semuanya satuannya tidak diketahui. Apakah itu Celcius, Fahrenheit, Reaumur, ataupun Kelvin. Langkahnya, yang pertama adalah pada termometer A, titik didih dikurangi dengan berapa derajat yang akan dicari, kemudian dibagi titik didih dikurangi titik beku. Sama dengan, nah pada termometer selanjutnya yang B-nya nih, sama titik didih dikurangi berapa derajat yang ditanyakan, kemudian dibagi titik didih dikurangi titik beku. Nah, di sini kita menggunakan lambang A, B, C, D, dan X, Y ya. Maka B dikurangi X per B dikurangi A sama dengan D dikurangi Y per D dikurangi C. Untuk lebih memahaminya, kita langsung masuk saja ke contoh soal. Andi mengukur suhu dengan termometer Celcius dengan nilai 50 derajat Celcius. Berapa besar suhu jika diukur dengan termometer milik Rizky? Di sini sudah ada gambar termometer milik Rizky, berarti kita harus menggambarkan termometer yang digunakan oleh Andi, yaitu termometer dengan satuan Celcius. Kemudian kita masukkan saja ke rumus, B dikurangi X per B dikurangi A sama dengan D dikurangi Y per D dikurangi C.
Berarti B-nya adalah 120 dikurangi, ini kita anggap sebagai X, per 120 dikurangi 10. Sama dengan 100 dikurangi 50 per 100 dikurangi 0. Kalau kita melihat rumus yang ini. Nah, maka hasilnya adalah 120 dikurangi X per 110 sama dengan, nah tadi 100 dikurangi 50 itu hasilnya 50. 100 dikurangi 0, hasilnya adalah 100. Nah, kita lanjutkan lagi. Yang 50 per 100-nya ini bisa kita sederhanakan. Kita bagi 50. Coret, kita coret, maka didapatlah di sini 1/2 ya. Karena 50 dibagi 51, 100 dibagi 50 adalah 2. Nah, setelah ini kita kali silang nih. 110 dikali 1, didapat hasilnya 110. 120 dikurangi X dikali 2. Berarti 120 dikali 2 adalah 240. Negatif X dikali 2. Didapat hasilnya negatif 2X. Kemudian kita pindah ruas nih. Maka 2X sama dengan 240 dikurangi 110. Didapatlah hasilnya 2X sama dengan 130. 2X 130 berarti 1X berapa? Maka X adalah 130 per 2. Berarti nilai X ini adalah 65 derajat. Kedua termometer ini sama saja ya. Mau yang ini berperan sebagai yang A ataupun yang B, hasilnya pasti sama. Sama-sama 65 derajat. Nah, videonya sudah selesai. Semoga bisa difahami dan semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.